usianya 21 tahun ke bawah boleh ikut enggak? Saya jawab boleh, ini bukan workshop Kama Sutra. Kalau workshop Kama Sutra itu ahlinya AA Budianto. Nanti suatu saat kita akan lakukan. Jadi begini, memang kalau sekarang orang itu bicara kata tantra, memang banyak yang mengasosiasikannya dengan seksualitas. Kalau Anda juga googling gitu ya, begitu ketik kata tantra, karena narasi yang banyak itu dibuat oleh mereka yang disebut sebagai kalangan neo tantra di barat, itu pasti munculnya juga soal seks gitu, ya. Nah, justru karena itulah maka saya digerakkan untuk menulis buku tentang tantra dan membuat workshop ini, ya. Karena bagaimanapun itu sudah semacam pembelokan makna dari tantra itu sendiri. Tapi bukan hanya itu bentuk-bentuk pembelokannya, ya. Bentuk yang lain adalah bagaimana kalau orang itu kemudian mendengar kata tantra, yang ada dalam imaji dia itu adalah ritual-ritual yang brutal, ya. Apalagi narasi-narasi yang dikembangkan belakangan ini dan bisa kita baca di Google gitu ya, di mana-mana itu tentang cita masa lalu, bagaimana banyak leluhur kita itu mempraktekkan tantra, tepatnya Bhairawa Tantra, itu ritualnya serem-serem, ya. Dan itu tercatat di dalam teks sejarah, ya. Misalnya, ya, Anda pasti dengar bagaimana cerita kejatuhan dari Sri Kertanegara, raja besar dari Singosari. Teks sejarahnya menyatakan bahwa dia itu diserbu sama tentara Jayakatwang ketika sedang melakukan ritual tantra dalam bentuk apa? Pesta minuman keras dan pesta seks, gitu ya. Gitu. Nah, apakah itu sebuah fakta atau itu sebuah dongeng ilusi? Nah, ini akan kita selami bersama. Yang pasti saya digerakkan untuk mengungkapkan tantra itu yang sebagaimana awal mulanya. Tantra sebagai sebuah jalan spiritual. Tantra sebagai sistem atau teknologi bagaimana orang itu mengalami pembebasan jiwa, ya. Nah, nanti kita akan sama-sama mengerti bahwa ini tidak mesti terkait dengan seksualitas. Makanya anak mau usia berapapun juga bisa-bisa saja belajar tentang tantra. Ini juga bukan tentang ritual-ritual yang serem, ya, yang dalam banyak teks selalu dikaitkan dengan keberadaan Dewi Durga, gitu ya. Nah, di situ ada banyak hoax lagi nantinya. Persepsi tentang Dewi Durga juga itu sudah dibelokkan. Nah, ini akan kita selami pelan-pelan. Nah, supaya kita bisa menangkap ini dengan keheningan, mari kita masuk ke dalam keheningan terlebih dahulu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ambil posisi yang paling menyamankan. Kita sama-sama masuk ke dalam keheningan dengan meniti jalan nafas kita. Kita melakukan satu praktik tantra yang disebut sebagai pranayama. Ini artinya kita menyadari penuh aliran prana atau energi hidup pada setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Kita tidak usah mengatur-ngatur nafas kita, karena nafas ini sudah terjadi natural di dalam tubuh kita. Kita hanya cukup menyadarinya. Kita rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural. Rasakan hidup yang nyata pada saat ini dan di sini. Rasakan daya hidup yang mengalir, yang dilimpahkan kepada diri kita. Rasakan dan sadari kasih murni yang nyata dari sang sumber hidup.